Untuk kalian mahasiswa baru atau mahasiswa aktif baru ngerti terkait beasiswa, bahwa beasiswa itu ada 2 tipe ya. Tapi sebelumnya jangan lupa save postingan ini dan follow akun saya untuk informasi perkuliahan dan dunia pendidikan lebih banyak. Tipe yang pertama yaitu beasiswa dengan ciri-ciri bantuan sosial. Nah, beasiswa ini biasanya seperti apa contohnya? KIP itu bisa ya. KIP itu memang bantuan sosial, beasiswa yang cirinya bantuan sosial. Fokusnya ke apa? Fokusnya menyasar prioritas utamanya yang punya desil 1-4 atau bukti pendukung pada kondisi ekonomi dan sosial mereka. Bisa juga beasiswa Basnas, beasiswa Lasnas yang fokusnya ke bantuan pendidikan dari dana zakat. Ada juga beasiswa dari Pemda. Pemda ini maksudnya Pemprov atau Pemkap. Ini biasanya juga menyertakan kondisi-kondisi ekonomi sosial seperti harus punya SKTM, desilnya 1-5, dibuktikan dengan A, B, C, yang itu memang mendukung kondisi sosial ekonomi kalian. Tipe yang kedua yaitu beasiswa yang fokus pada akademik dan prestasi. Nah, beasiswa ini biasanya lebih rumit dan syaratnya lebih banyak. Ciri-cirinya biasanya menyertakan syaratnya mahasiswa berprestasi, dibuktikan dengan punya sertifikat pendukung seperti juara nasional, juara kabupaten, provinsi, atau internasional. Juara ya bukan harapan. Kemudian kadang diminta untuk menyertakan TOEFL dan TOEFL. Kemudian terkadang diminta untuk membuat esai. Esai ini seperti argumentasi kalian yang dituangkan dalam bentuk tulisan secara ilmiah. Ya memang prosedurnya tiap beasiswa itu pasti panjang kawan-kawan. Tinggal kalian menentukan, kalian kira-kira ya punya potensi dapat itu di tipe beasiswa yang mana? Yang pertama kah? Atau yang kedua tadi? Nah, kalian tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan terkait model-model beasiswa. Dan yang perlu kalian tahu bahwa beasiswa itu sebenarnya banyak. Contohnya, beasiswa yang ada di perusahaan itu ada beberapa kawan saya yang meng-apply beasiswa CSR. CSR itu dana sosial. Jadi setiap perusahaan besar itu punya kewajiban sekitar kalau nggak salah 5% dananya untuk disalurkan ke fungsi sosial, baik pembangunan pendidikan dan yang lainnya. Nah, kadang mahasiswa yang tahu dia apply terkait ini. Dan ada beberapa perusahaan itu yang membuka secara publik, ada yang tidak. Nah, ini tergantung kalian ingin mencari informasinya seperti apa, silahkan. Jika tidak tahu CSR, kalian tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Terima kasih kawan-kawan.